Galadona Anissa-Reva. My episode number is 31. So today I will explain my material about syllabus, and I will speak using bahasa. So let's see. Apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan juga silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok atau mata pelajaran tertentu, dan dapat juga didefinisikan sebagai garis besar ringkasan atau pokok-pokok isi materi pelajaran. Apa yang harus ada dalam silabus? Yang harus ada dalam silabus adalah silabus harus memiliki prinsip pengorganisasian dasar, karena silabus mencakup banyak batasan praktis dan sosial. Sebagian lagi bertanggung jawab atas prinsip-prinsip yang berkaitan dengan teori bahasa akuisisi atau pembelajaran bahasa kedua. Dan silabus juga harus eksplisit untuk guru, atau setidaknya sebagian diproduksi oleh guru atau menggunakan bantuan ahli sesuai kebutuhan yang tersedia. Berikutnya ada komponen silabus, yaitu 1. Standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar, 3. Indikator pencapaian kompetensi, 4. Kegiatan pembelajaran, 5. Materi pokok pembelajaran, 6. Penilaian, 7. Alokasi waktu, dan 8. Sumber belajar. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan silabus, yaitu diantaranya 1. Mengkaji standar kompetensi dasar, 2. Mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran, 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran, 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi, 5. Menentukan jenis penilaian, 6. Menentukan alokasi waktu, dan 7. Menentukan sumber belajar. Kemudian ada prinsip pengembangan silabus. 1. Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini. That's all from me. I really sorry if I got wrong in the words or
writing, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.